Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, yaitu Ibu Debbie Bik, dan juga yang saya hormati teman-teman serta adik-adik yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan di sini saya Lulu Ilmaknuna. Saya selaku moderator. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mutiara Fajiratu Aprilia dan Miftahul Hasanah Siregar yang bertugas sebagai penjawab pertanyaan. Lalu ada Muhammad Ibrahim Hasan dan Nandi Arif Syaputra sebagai penyaji materi, dan juga ada Nadia Nura Salma selaku editor. Langsung saja, di sini kami akan melanjutkan pembahasan materi dari pekan lalu, yaitu untuk materi hari ini yang bertema tentang hadis riwayat Bukhari tentang penyakit pasti ada obatnya. Baiklah, sebelum dimulai pembahasan, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Ibrahim Hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya sebagai pemateri pertama. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hadis. Hadasana Muhammad bin Badu, hadasana Abu Ahmad Zubair, hadasana Umar ibnu Sa'id bin Abi Husaini qala hadasani Ata'u ibnu Abi Rabbah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'am ila anzala lahu sifa'a, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, telah menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husaini, dia berkata telah menceritakan kepada Ata'ah bin Abu Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis riwayat Muslim yang artinya telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Talhah Thohir serta Ahmad bin Ishaq, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru, yaitu Ibnu Haris dari Abdul Rabi'ah bin Sa'id dari Abu Azza Zubair dari Jabir dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuh penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain menyebutkan diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad dari sahabat Usman bin Suraik bahwasannya Nabi bersabda, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil amru faqala ya Rasulullah anta dawa, faqala na'am ya ibadallah tadawa fa inna Allah azza wa jalla yadha'an li wa dha'alahu sifa'a ghairu dha'in wahidin qala ma huwa qala Harun. Artinya aku pernah
Ketika sampai Rasulullah, lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, ya wahai para hamba Allah, berobatlah, sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan juga sebuah penawarnya atau obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya alihkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya yang sangat jelas sekali. Baik, pemateri kedua selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Landi Arif Syaputra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari pembahasan sebelumnya. Ya, di sini ada syarah hadis. Syarah hadis itu adalah berisikan tentang penjelasan atau pemaparan tentang penjelasan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Syarah hadis. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini merupakan seorang ahli hadis yang terkemuka yang bermazhab Syafi'i. Di sini beliau menyebutkan beberapa riwayat yang semakna, di antaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah. Dalam riwayat lain juga dari Usamah bin Syuraik, yaitu berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu sama lain, yaitu kecuali satu penyakit, yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain yaitu kecuali kematian. Kenapa di sini dalam lafaz lainnya itu adalah kecuali kematian? Karena yang saya tangkap yaitu dari tua atau pikun. Kenapa dia dikecualikan dari penyakit? Karena itu adalah efek dari bertambahnya umur. Selanjutnya dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan. Dimarfukan itu adalah hadis yang bersandarkan dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana sanadnya terhubung ataupun terputus. Sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguat kalau berobat itu harusnya dengan yang halal, dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat itu enggak menyembuhkan karena zatnya hanya mengantarkan. Nah, dan tanpa seizin Allah, maka obat itu tidak ada gunanya sama sekali. Dalam pembahasan sebelumnya, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obat itu, maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan yang haram. Contohnya seperti apa sih berobat yang haram itu? Contohnya seperti kita datang kepada dukun atau musyrik, meminta dukun itu untuk menyembuhkan penyakit kita. Seperti kita menyiapkan sesajen ataupun ritual-ritual yang aneh, yang nggak masuk akal, dengan meminta kesehatan kepada jin, kepada selain Allah. Oleh karena itu, berobat juga harus disandarkan dengan tawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pelajaran apa sih yang kita dapat pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis tersebut itu? Penjelasan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan juga Allah menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia, dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Apa sih penyakit yang tidak ada obatnya? Bukan tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan obatnya. Seperti apa contohnya yang paling sering kita dengar itu? HIV, AIDS. Kenapa itu penyakit bukan penyakit itu tidak ada obatnya, tapi karena kita sebagai hamba Allah atau manusia-manusia yang belum mampu menemukan penawar atau obatnya. Nah, penyakit dan kesembuhan itu memang datangnya dari Allah. Namun kita sebagai hamba Allah, manusia biasa, apabila kita ditimpa suatu musibah atau penyakit, kita dituntut untuk berusaha untuk sembuh. Di antaranya dengan cara berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi darurat seperti penyakit yang dapat membuat keselamatan jiwanya diancam atau merasa terancam,
kita boleh menemukan obat-obatan yang bersifat tidak halal. Namun tanda kutip itu harus melalui resep dokter dan juga tidak berlebihan. Seperti narkoba. Yang narkoba itu kan sebenarnya obat dari medis. Cuman banyak orang yang menyalahkan pemakaiannya, jadi menjadikan itu hal sesuatu yang negatif dan diharam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya yang sangat jelas sekali. Baik, di sini pemateri sudah disajikan semuanya. Selanjutnya yaitu kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi adik-adik, teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari Pita yang sudah bertanya. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Pita. Sebelumnya saya akan mengulang pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum mengkonsumsi obat yang mengandung homer. Baik, sini saya mencoba menjawabnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya homer itu memabukkan dan hukumnya itu adalah haram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan perawi lainnya. Di sini saya akan membacakan artinya, yaitu dari Wa'il Al-Hadrani bahwa Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi SAW tentang arak yang dijadikan obat. Beliau bersabda, sesungguhnya ia bukanlah obat, namun ia penyakit. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dan perawi. Saya di sini izin menambahkan jawaban Mutiara mengenai pertanyaan hukum mengkonsumsi obat yang mengandung homer. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh saudari Mutiara mengenai hadis tentang hukum mengkonsumsi obat yang mengandung homer. Nah, di sini saya akan menjelaskan, menambahkan penjelasan mengenai hukum mengkonsumsi obat yang mengandung homer menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini merupakan suatu wadah organisasi yang dibentuk pemerintah Indonesia guna menjadi acuan serta tolak ukur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Nah, terkait dengan penentuan konsumsi kadar alkohol, MUI telah menetapkan kriteria makanan, minuman, dan obat beralkohol yang halal atau yang boleh dimakan. Karena kan seperti yang kita tahu di Indonesia ini ada beberapa obat yang mengandung alkohol atau homer. Nah, jadi MUI mengadakan rapat komisi pada Agustus tahun 2000. Nah, dalam rapat komisi itu MUI mengeluarkan fatwanya pada Agustus 2000. MUI pada fatwa itu menetapkan bahwa yang disebut minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal 1%. Nah, inilah yang tergolong homer, baik dalam bentuk minuman maupun obat. Nah, jadi apabila obat, makanan atau minuman yang mengandung di bawah 1% alkohol itu berdasarkan fatwa MUI boleh untuk dikonsumsi, tapi apabila sudah lebih dari 1% kadar alkoholnya itu sudah haram untuk dikonsumsi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elsa. Sebelumnya saya mengulang pertanyaannya, yaitu Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ayat-ayat Al-Quran bisa menjadi obat untuk menyembuhkan suatu penyakit? Sini saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari saudari Elsa. Jawabannya adalah bisa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82. Sini saya akan membacakan artinya saja. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, dari ayat ini kita dapat menemukan suatu penegasan bahwa Al-Quran adalah sebagai syifa. Nah, syifa di sini adalah artinya kesembuhan. Nah,
Dengan demikian, sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi alat penyembuh bagi kita, karena di dalam Al-Quran ini sangat banyak sekali keberkahan. Lalu Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan dari langit obat yang banyak khasiatnya dalam menyembuhkan melebihi Al-Quran. Dan Ibnu Qayyim juga memberi penegasan bahwa Al-Quran ini sesungguhnya dapat dijadikan sebagai alat pengobatan, tidak hanya penyakit batin, tetapi juga dapat dijadikan sebagai obat untuk penyakit jasmani, seperti itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sakit, sampai ketika sedang sakit beliau itu membacakan ayat Al-Quran, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas itu dibacakan oleh Rasulullah SAW, dan setelah membacanya itu beliau mengusap ke seluruh badan, ke seluruh tubuhnya, seperti itu. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwasanya ayat Al-Quran ini bisa kita jadikan obat untuk segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Maulana Sugiantoro. Sebelumnya saya ulangi dulu pertanyaannya, yaitu berdasarkan penjelasan tadi mengenai hadis setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya ingin bertanya, apakah ada jenis obat yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis? Jika ada, mohon penjelasannya. Langsung saja jawabannya. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu terdapat berbagai jenis obat. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama yang terdapat dalam Al-Quran, salah satunya yaitu madu. Hal itu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'ul linas inni fidzalika la'ayatan liqaumin yattafakkarun. Yang artinya, Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, berdasarkan penjelasan ayat di atas, bahwa madu yang dihasilkan dari lebah-lebah yang menghisap makanan dari bunga-bungaan, kemudian masuk ke dalam perutnya, dan dari perutnya dikeluarkan madu yang bermacam-macam warnanya, ada yang putih, ada yang kekuning-kuningan, dan ada pula yang kemerah-merahan. Nah, sesuai dengan jenis lebah itu dan juga bunga-bungaan yang mereka makan. Nah, jadi madu merupakan salah satu jenis obat yang memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat madu ialah untuk ketahanan tubuh dan mungkin pula sebagai obat berbagai penyakit. Hal ini dapat diterima oleh ilmu pengetahuan antara lain karena madu mudah dicerna dan mengandung berbagai macam vitamin. Penjelasan tentang fungsi atau manfaat madu ini juga terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu yang kedua, adapun jenis obat yang terdapat dalam hadis. Yang pertama, beberapa di antaranya itu yang pertama ada habatus sauda. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tidak asing dengan istilah habatus sauda. Hal ini juga
terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi, artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukairin, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Uqail, dari Ibnu Syihab dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Salamah dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya kalau dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di dalam habatus sauda terdapat obat bagi segala penyakit kecuali asam atau kematian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu yang kedua juga dalam hadis terdapat jenis obat yaitu kurma. Hal itu juga berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang ingin ditambahkan dipersilahkan. Terima kasih. Baiklah, karena pertanyaan sudah dijawab semua, mungkin dari adik-adik ada yang masih kurang paham, dipersilakan untuk bertanya. Namun jika sudah paham atau sudah jelas semuanya, alangkah baiknya penyajian materi pada hari ini dicukupkan saja, akan ditutup. Baiklah, kepada teman-teman, kami dari kelompok meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, baik dari penyaji atau dari moderator atau dari semuanya. Jika kurang jelas, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atau adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi dalam pertemuan minggu hari ini.